Secara internasional, informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang secara prinsip memiliki nilai atau value yang lebih. Menurut Arianja, pada tahun 2002, informasi merupakan suatu data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerima, kemudian menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, lalu digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, teknologi merupakan pengembangan dan aplikasi dari alat, mesin, dan material serta proses yang menolong manusia untuk menyelesaikan masalahnya. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, dan digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis seperti sekarang ini, perusahaan yang lebih besar tidak selamanya memenangkan kompetisi terhadap perusahaan yang lebih kecil. Teknologi informasi mampu memberikan keunggulan kompetitif kepada perusahaan, tetapi jika pengelolaan teknologi informasi tersebut tidak dilakukan secara benar, justru akan membawa ke jurang kekalahan dalam persaingan bisnis. Nah, teknologi informasi sendiri terdiri berbagai jenis teknologi. Nah, teknologi yang digunakan dalam sistem informasi merupakan teknologi komputer, teknologi komunikasi, dan teknologi apapun yang memberikan nilai tambah bagi organisasi. Nah, ada beberapa alasan penggunaan teknologi informasi, antara lain yang pertama yaitu secara signifikan meningkatkan pilihan yang tersedia bagi perusahaan dan pemegang peranan penting dalam implementasi yang efektif terhadap kinerja perusahaan. Nah, yang kedua yaitu mempengaruhi proses pengembangan strategi pemasaran, karena teknologi informasi memberikan lebih banyak informasi ke manajer melalui pemakaian sistem pengambilan keputusan atau decision support system. Yang ketiga adalah teknologi informasi merupakan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi dan menyediakan banyak informasi ke manajer. Sebagai contoh, sistem informasi eksekutif atau Executive Information System mempengaruhi aliran informasi secara vertikal dalam perusahaan. Nah, pihak manajemen akan memiliki akses informasi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan sumber informasi terhadap manajer menengah. Jaringan telekomunikasi memungkinkan informasi untuk mengalir dengan mudah dan cepat di antara departemen dan divisi yang berbeda. Teknologi informasi juga mempengaruhi antara organisasi dengan lingkungan, seperti pelanggan dan pemasok. Sistem antara organisasi yang dilengkapi dengan pertukaran data menciptakan hubungan yang lebih dekat antara organisasi dan pemasok, memfasilitasi manajemen persediaan yang lebih efisien, dan memungkinkan pendekatan tepat waktu dalam pemesanan kembali. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu membantu dalam menghasilkan inovasi produk. Nah, teknologi informasi dapat membantu dalam mendesain produk hingga proses produk menjadi lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, penerapan teknologi dalam manajemen sumber daya data. Nah, penerapan teknologi dalam manajemen sumber daya data dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, penggunaan software sumber daya manusia atau Human Research Information System. Nah, software ini dapat membantu mengelola data karyawan seperti informasi pribadi, riwayat pekerjaan, dan keterampilan. Human Research Information System dapat membantu mempermudah menyimpan data dan akses data secara cepat, serta meningkatkan efisiensi proses human research seperti payroll, onboarding, dan manajemen kinerja. Yang kedua, ada penggunaan teknologi cloud. Cloud computing memungkinkan organisasi untuk menyimpan dan mengakses data sumber daya manusia dari mana saja dan kapan saja. Nah, hal ini dapat membantu meningkatkan kolaborasi dan efisiensi. Yang ketiga, ada penggunaan big data. Nah, big data ini dapat digunakan untuk menganalisis data sumber daya manusia dan mendapatkan insight yang berharga tentang karyawan, serta seperti trend turnover, kesenjangan keterampilan, dan tingkat kepuasan kerja.
Insight ini dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan penerapan teknologi bagi perusahaan atau organisasi. Nah, tujuan dari penerapan teknologi bagi suatu perusahaan atau organisasi adalah mendapatkan rantai nilai dari teknologi informasi yang bermanfaat dalam semua aspek bisnis yang berorientasi kepada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas karyawan dan perusahaan untuk mendapatkan margin yang telah ditargetkan dengan resiko dan biaya seminimal mungkin. Nah, maka dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dan produktivitas perusahaan, penerapan di bidang teknologi informasi menuntut para manajer untuk memikirkan dan mengambil langkah-langkah untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dengan memberikan kepada karyawan keterampilan baru melalui pelatihan. Selanjutnya, penerapan manajemen sumber daya data. Nah, penerapan manajemen sumber daya data yang baik dapat membantu organisasi untuk, yaitu yang pertama, meningkatkan efisiensi. Manajemen sumber daya data dapat membantu organisasi untuk mengotomatisasi proses human research dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengerjakan tugas-tugas manual. Yang kedua, yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Manajemen sumber daya data dapat membantu organisasi untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang sumber daya manusia berdasarkan data. Yang ketiga, yaitu meningkatkan retensi karyawan. Manajemen sumber daya data dapat membantu organisasi untuk meningkatkan retensi karyawan dengan mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang dapat menyebabkan turnover. Yang keempat, yaitu meningkatkan kepuasan karyawan. Manajemen sumber daya data dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kepuasan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya ada penerapan teknologi dan manajemen sumber daya data di organisasi. Ada beberapa contoh penerapan teknologi dan manajemen sumber daya data di organisasi. Yang pertama ada Google. Google menggunakan Human Research Information System untuk mengelola data karyawannya seperti informasi pribadi, riwayat pekerjaan, dan keterampilan. Google juga menggunakan Big Data untuk menganalisis data sumber daya manusia dan mendapatkan insight yang berharga tentang karyawannya. Yang kedua ada dari Amazon. Amazon menggunakan manajemen sumber daya data untuk meningkatkan efisiensi proses human research-nya. Amazon juga menggunakan manajemen sumber daya data untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang sumber daya manusia berdasarkan data. Selain itu juga ada dari Netflix. Netflix menggunakan teknologi cloud untuk menyimpan dan mengakses data sumber daya manusianya dari mana saja dan kapan saja. Hal ini memungkinkan Netflix untuk dengan mudah mengelola karyawannya yang tersebar di seluruh dunia. Nah, nilai bisnis yang didapat dari penerapan teknologi dan manajemen sumber daya data yang baik dapat berupa: yang pertama, meningkatkan produktivitas. Karyawan yang memiliki akses ke data dan alat yang tepat dapat bekerja lebih produktif. Yang kedua, yaitu pengurangan biaya. Manajemen sumber daya data dapat membantu organisasi untuk mengurangi biaya human research dengan mengotomatisasi proses dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga ada peningkatan pendapatan. Manajemen sumber daya data dapat membantu organisasi untuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan retensi karyawan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang terakhir ada peningkatan keunggulan kompetitif. Manajemen sumber daya data dapat membantu organisasi untuk meningkatkan keunggulan kompetitif dengan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif dan produktif. Baik, materi selanjutnya itu tentang keuntungan pendekatan manajemen basis data untuk mengelola sumber daya data bisnis. Jadi, keuntungan pendekatan manajemen basis data itu ada beberapa, dan di sini kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada konsistensi data. Dengan menggunakan basis data, kita dapat memastikan bahwa data bisnis yang disimpan konsisten dan terstruktur dengan baik, mengurangi risiko kesalahan dan inkonsistensi. Lalu yang kedua ada keamanan. Keamanan ini merupakan basis data yang memungkinkan penerapan kontrol akses, autentifikasi, dan enskripsi data untuk melindungi informasi bisnis yang sensitif dari akses yang tidak sah.
Lalu yang ketiga ada integrasi data. Integrasi data dapat mengintegrasikan data dari berbagai sumber untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap dan holistik tentang bisnis yang akan dijalankan. Lalu selanjutnya itu ada skalabilitas. Skalabilitas dengan pendekatan manajemen basis data yang baik, kita dapat dengan mudah mengubah dan mengelola volume data yang besar seiring pertumbuhan bisnis. Selanjutnya ada kinerja. Kinerja dengan optimisasi query dan struktur data yang efisien dapat memberikan kinerja yang cepat dalam mengambil dan memanipulasi data bisnis. Lalu ada analisis data. Dengan data yang terorganisir dengan baik dalam basis data, kita dapat dengan mudah melakukan analisis data yang mendalam untuk mendapatkan wawasan bisnis yang berharga. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Oke, materi selanjutnya yaitu bagaimana software manajemen basis data dapat membantu profesional bisnis dan mendukung operasi serta manajemen sebuah bisnis. Oke, jadi basis data memiliki peran sentral dalam sistem informasi perusahaan. Sebagai fondasi penyediaan informasi, basis data memainkan peranan krusial dalam menyediakan data yang relevan dan akurat kepada penggunanya. Dalam industri retail, database memungkinkan para pengguna untuk dengan cepat memantau stok barang, harga barang yang dijual, serta menghitung jumlah total barang yang telah terjual. Contoh tersebut hanya sebagian kecil dari manfaat basis data dalam mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat dan efisien di berbagai bidang. Adapun berikut ini adalah beberapa cara di mana software manajemen basis data dapat membantu profesional bisnis dalam mendukung operasi serta manajemen bisnis. Yang pertama, penyimpanan data. DBMS atau Database Management System menyediakan struktur yang terorganisir untuk menyimpan data bisnis. Jadi, hal ini memungkinkan penyimpanan yang efisien dan terstruktur dari berbagai jenis data termasuk data pelanggan, data produk, dan data keuangan sebagainya. Yang kedua, ada akses data yang cepat. DBMS memungkinkan akses cepat dan efisien ke data melalui operasi seperti pencairan, penyaringan, dan pengindeksian. Hal ini penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Oke, yang ketiga yaitu pengelolaan keamanan. DBMS menyediakan fitur keamanan yang memungkinkan pengaturan hak akses yang tepat untuk pengguna yang berbeda. Hal ini memastikan bahwa data sensitif itu terlindungi dari akses yang tidak sah atau tidak diotorisasi. Dan yang keempat, integrasi data. Perangkat lunak atau software manajemen basis data memungkinkan integrasi data dari berbagai sumber, termasuk sistem internal dan eksternal. Hal ini memungkinkan profesional bisnis untuk memiliki pandangan yang holistik terhadap operasi dan kinerja bisnis mereka. Yang ketujuh itu pemulihan bencana. DBMS sering dilengkapi dengan fitur pemulihan bencana yang memungkinkan profesional bisnis untuk memulihkan data dengan cepat setelah terjadi kegagalan sistem atau bencana alam. Yang terakhir, otomatisasi tugas administratif, yaitu software manajemen basis data membantu mengotomatiskan tugas-tugas administratif seperti pencadangan data, pemeliharaan indeks, dan optimasi kinerja. Nah, hal ini memungkinkan profesional bisnis untuk fokus pada aktivitas inti dari bisnis mereka. Selanjutnya yaitu contoh kasus. Di sini ada contoh kasus penggunaan data pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Sebuah perusahaan e-commerce atau kita sebut Tokopedia ingin meningkatkan penjualan produk elektronik di platformnya. Mereka memiliki data pelanggan yang kaya, termasuk informasi demografis, riwayat pembelian, dan perilaku browsing. Nah, dari pernyataan tersebut bisa kita kembangkan. Tokopedia menggunakan data pelanggan untuk mengembangkan strategi yang dipersonalisasi. Yang pertama yaitu segmentasi. Tokopedia mengelompokkan pelanggan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku pembelian. Yang kedua yaitu targeting. Tokopedia menargetkan iklan dan promosi yang dipersonalisasi kepada
setiap segmen pelanggan. Yang ketiga yaitu rekomendasi. Tokopedia merekomendasikan produk elektronik yang relevan kepada pelanggan berdasarkan riwayat pembelian dan perilaku browsing mereka. Selanjutnya ke isu manajerial. Yang pertama ada ketersediaan data. Tokopedia perlu memastikan bahwa data pelanggan akurat, lengkap, dan terkini. Yang kedua ada keamanan data. Tokopedia perlu melindungi data pelanggan dari akses yang tidak sah dan penyalahgunaan. Yang ketiga, keterampilan data. Tokopedia perlu memiliki tim yang terampil dalam analisis data dan ilmu data. Yang keempat yaitu etika data. Tokopedia perlu menggunakan data pelanggan secara etis dan transparan. Dari pernyataan-pernyataan sebelumnya kita mendapatkan hasil yaitu dengan menggunakan data pelanggan, Tokopedia dapat meningkatkan penjualan produk elektronik secara signifikan. Mereka juga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan.